dunia mobil listrik memang semakin pesat. Di Indonesia saja sudah ada cukup banyak mobil listrik yang beredar. Tapi kalau di Cina, ada satu produsen mobil listrik yang sangat besar dan merupakan yang terbesar di Cina. Dan juga sudah melakukan ekspansi ke beberapa negara lainnya ya, seperti di Eropa dan khususnya di Jerman baru saja membuka cabang di sana. Sayang sekali kalau kita nggak bahas sekarang karena bisa jadi ini adalah saham yang akan membuat kalian cuan. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas NIO. Namun sebelum kita lanjut pembahasannya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Dan jika kalian bertanya bagaimana cara berinvestasi di saham luar negeri, sangat gampang sekali. Kalian bisa berinvestasi di GoTrade, Nanovest, ataupun eToro di Google Play atau App Store ya, dan bisa menggunakan kode referral dari saya agar mendapatkan diskon-diskon yang menarik. Kode referralnya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Lanjut kita membahas tentang NIO ini ya. Kita bahas singkat saja Sobat Investor. Jadi ini adalah produsen mobil listrik yang sangat canggih juga, sedang mengembangkan autopilotnya alias autonomous driving ya. Jadi ini juga sedang berusaha untuk membuat mobil bisa nyetir sendiri seperti Tesla ya. Kalau kita lihat nih di mobilnya ada kamera di atasnya juga. Ini adalah berbagai macam sensor yang diterapkan untuk membuat mobil bisa nyetir sendiri Sobat Investor. Produk utamanya itu ada beberapa ya. Yang pertama ada ET7, ET5, lalu ada ES7 ya. ES itu untuk model SUV-nya Sobat Investor. Lalu ada ES8 dan juga ES6. Ini menarik sekali nih. Coba kita cek salah satunya saja Sobat Investor. Kita coba cek di ES8 ya, karena kalau di Indonesia yang paling cocok tentu saja adalah SUV ya, yang memiliki ground clearance yang cukup tinggi Sobat Investor. Ini dalamannya seperti ini, cukup mewah ya, bahkan ada embossnya NIO di headrestnya. Modelnya udah monocoque dan dilengkapi juga dengan sunroof ya. Di dalamnya juga tentu saja ada Nomi ya. Nomi itu asisten pribadi tapi di mobil. Kalau di Indonesia mungkin udah banyak yang mengenal Wuling Assistant ya, tapi ini lebih canggih lagi karena ada device-nya yang terlihat seperti ini. Lalu ada NIO Pilot, ini adalah autonomous driving dari NIO. Dan ini sangat canggih Sobat Investor, karena saingannya juga Tesla, bukan main-main. Ada NIO Power untuk nge-charge, NIO Service centernya, lalu ada NIO House bagi para pemilik NIO bisa nongki-nongki di sini. Nah, lanjut kita cek di model lagi ya. Kalau ES ini SUV, ES7, lalu ada sedannya ET7 dan ada ET5. Selain mobil, NIO juga memiliki lini bisnis yang lainnya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada NIO House, di mana ini adalah tempat berkumpul para fans NIO. Kalau di Indonesia mungkin ada klub-klubnya, nanti bisa nongkrong di sini dan disediakan fasilitas yang sangat bagus. Di Cina ya, dan juga di Eropa. Mungkin kalau di Indonesia ada juga akan disediakan seperti ini juga. Lalu ada NIO Life. NIO Life itu adalah brand lifestyle dari NIO ya, seperti baju, sabuk, dan sebagainya Sobat Investor. Lalu ada NIO Power, ini adalah charging station, power swapping juga. Jadi NIO itu mobil yang bisa di swap baterainya. Ini adalah nilai jual yang luar biasa dari NIO. Jadi NIO Power itu bisa melakukan charge, juga bisa melakukan swapping baterai jika para pemilik NIO mau Sobat Investor. Lalu ada NIO Service, ini adalah service station dari NIO. Ini adalah lini-lini bisnis selain dari penjualan mobil itu sendiri Sobat Investor. Cukup pengenalan tentang NIO ya, lanjut kita cek di sahamnya saja Sobat Investor. Jadi saham NIO sedang turun ya dalam 1 tahun terakhir ini. Saya terakhir membahas NIO itu di tanggal 14 September tahun 2021. Jadi sudah 1 tahun lebih ya. Sudah waktunya untuk kita update lagi perkembangan terbaru mengenai saham ini Sobat Investor. Nih, di hari bursa tanggal 30 September tahun 2022, harga saham NIO diperdagangkan di 15,77 dolar ya. Cukup murah untuk satu lembar sahamnya Sobat Investor. Naik 1,22% dalam 5 hari terakhir, turun 11%. Dalam 1 bulan terakhir turun 11% juga. Dalam 6 bulan terakhir turun cukup dalam sampai 33%. Dalam 1 tahun terakhir, wow, ini yang turun sampai 52%. Penurunan yang sangat-sangat tajam ya, tapi mengingat hampir semua saham sekarang sedang turun, jadi bukan berarti kalau harga sahamnya turun berarti perusahaannya sedang tidak bagus ya, karena memang sekarang ekonominya sedang melambat Sobat Investor. Dalam 5 tahun terakhir ternyata masih naik dan kenaikannya cukup bagus sampai 59% ya. Kalau kita lihat dari
titik tertingginya ini di sekitar tanggal 22 Januari tahun 2021, harga saham NIO sudah turun sampai 74%. Ini adalah penurunan yang sangat-sangat banyak ya. Dan tentunya jika kalian percaya dengan masa depan dari NIO, sekarang adalah harga yang sudah sangat diskon sobat investor. Market capitalnya masih cukup kecil, yaitu 26 miliar dolar. Tentunya jauh-jauh lebih kecil dari Toyota yang sekitar 300 miliar dolaran dan Tesla di sekitar 1 triliun dolar. Artinya jika NIO itu berkembang pesat, potensi kenaikannya juga masih sangat luar biasa sobat investor, karena semakin kecil perusahaannya, potensi kenaikannya juga sangat besar. Tapi resikonya juga sebanding ya, karena masih sangat volatile harga sahamnya. Nah, untuk price to earning-nya masih belum ada karena NIO masih belum membukukan laba, masih benar-benar berfokus kepada pertumbuhan dan belum berfokus kepada laba sama sekali. Tentunya kalau price to earning-nya juga masih belum bisa dihitung, hampir pasti dividennya juga belum ada ya sobat investor, dan NIO itu diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange. Sekedar informasi tambahan, NIO itu didirikan di tahun 2014, jadi umurnya belum ada 1 dekade ya. Di laporan keuangan tahunannya, kalau kita lihat di sini, sebenarnya pendapatan NIO itu selalu meningkat sobat investor. Tapi meskipun pendapatannya meningkat, labanya juga masih negatif ya, jadi tetap berhati-hati. Di tahun 2019, pendapatannya sebesar 7,8 miliar yuan ya, di sini CNY, Chinese Yuan, jadi 7,82 miliar yuan atau naik 58%. Di tahun 2020 naik lagi 100% sobat investor, 107% menjadi 16,2 miliar yuan. Dan di tahun 2021 ya, alias laporan keuangan tahunan yang terbaru, pendapatan NIO melesat sampai 36,14 miliar yuan atau naik sampai 122%. Ini kenaikan yang sangat luar biasa ya. Jelas sangat kontras dengan harga sahamnya yang malah turun sebesar 52% dalam 1 tahun terakhir sobat investor. Meskipun ya memang meskipun pendapatannya meningkat sampai 122%, labanya juga tidak bagus ya, alias justru malah meningkat kerugiannya, yaitu kerugiannya itu di tahun 2020 sebesar 5,6 miliar yuan, tapi di tahun 2021 ruginya menjadi 10,5 miliar, alias ruginya itu naik sebesar 88% sobat investor. Tapi kalau kita lihat ya, dengan pendapatan yang sebesar ini tapi ruginya itu terus meningkat, sebenarnya simetris sih, karena memang NIO fokusnya masih kepada pertumbuhan sobat investor. Jadi kalau kita memang berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang fokusnya masih growth alias pertumbuhan, seharusnya kita fokusnya ya ke pendapatan. Laba itu menjadi pertimbangan yang tidak signifikan sobat investor. Jadi perhatikan kalian tuh menganalisis perusahaan yang seperti apa. Jadi menurut saya hal ini masih selaras dengan misi dari NIO ya, karena fokusnya masih pertumbuhan. Selama pertumbuhannya itu naik, kerugiannya naik lebih banyak pun menurut saya masih cukup oke kalau pendapatannya juga naik lebih banyak sobat investor. Lanjut kita cek di MarketBeat. Menurut MarketBeat, analisis ratingnya masih moderate buy alias cukup layak untuk dibeli meskipun tidak bagus-bagus amat ya, sedangkan upside-nya diprediksi masih bisa sangat bagus ya, meningkatnya sampai 140% upside sobat investor, alias price targetnya tuh bisa mencapai 37,98 dolar, dan artinya ini adalah potensi yang sangat luar biasa ya jika kalian ingin cuan maksimal di NIO ini, tentunya jika kalian percaya ya dengan masa depan dari NIO. Sedangkan short interestnya healthy, artinya NIO itu masih cukup bagus ya dalam menjalankan usahanya. Lanjut kita bedah lagi sobat investor. Trailing PE masih kosong, PE masih kosong semua ya, karena masih growth, masih belum membukukan laba. Dengan net margin alias laba bersihnya itu minus 23%, jadi NIO itu masih rugi. Dengan return on equity juga masih minus 30%, dan return on assetnya masih minus 11%, jadi masih full pengembangan sobat investor, belum ada laba sama sekali. Lanjut kita ke bagian bawah ya. Ini yang bagus sobat investor, meskipun labanya itu belum ada, tapi secara debt itu sangat-sangat bagus ya, karena debt to equity ratio dari NIO itu adalah 0,38 kalinya saja, alias NIO itu hampir tidak memiliki hutang-hutang jangka panjang, dan ini
bagus. Artinya NIO masih bisa menjalankan bisnisnya dalam jangka waktu yang lama, sobat investor, karena yaitu tidak terbebani hutang. Apalagi NIO itu masih memiliki kas yang sangat bagus ya, karena current dan quick ratio-nya itu masih di atas 1 ya, 1,87 untuk current ratio dan 1,78 untuk quick ratio. Jadi NIO jelas masih memiliki kas yang cukup untuk menjalankan bisnisnya dan membayar hutang jangka pendeknya, sobat investor. Apalagi hutangnya juga kecil ya. Jadi secara keberlangsungan NIO masih sangat kuat, sobat investor. Nah, ini yang juga bagus ya, karena NIO adalah perusahaan yang masih startup alias fokus ke pertumbuhan. Kita cek secara price to sales-nya ya, dan price to sales dari NIO itu sekarang sangat murah, yaitu hanya 4,64 saja. Artinya jika kalian memang fokus ke pertumbuhan dan kalian tertarik dengan mobil-mobil listrik, NIO sangat layak untuk dipertimbangkan ya. Lanjut kita cek ke Nasdaq. Ini adalah situs yang selalu saya cek untuk memastikan prediksi dari analisis kita, sobat investor. Nah, tentunya ya kita cek dulu di dividend history, dan pasti belum ada karena memang belum ada laba, jadi udah terkonfirmasi ya NIO belum membagikan dividen. Dan analis research dari NIO adalah strong buy, sobat investor, alias sangat layak untuk dibeli ya, berdasarkan 12 analis di situs Nasdaq, sobat investor. Kita lihat di sini ya siapa saja analisnya: BofA, GLBL Res, Barclays, China Renaissance, Citigroup, HSBC Global, JP Morgan Security, Macquarie Capital, Mizuho Security, Morgan Stanley, Nomura, Sanford, dan UBS. Ini adalah analis-analis top kelas dunia, dan berdasarkan 12 analis ini rekomendasinya adalah strong buy. Artinya jika kalian membeli saham NIO, kemungkinan cuan itu cukup besar ya, meskipun dia belum membukukan laba ya. Tentunya di sini untuk hold jangka panjang ya, sobat investor. Jangan membeli saham untuk hold jangka pendek alias kurang dari 6 bulan. Saya sangat tidak merekomendasikan itu. Saya tuh merekomendasikan jika membeli satu saham apapun itu, kalian harus percaya dan yakin untuk nge-hold minimal banget itu 3 tahun, sobat investor. Dengan 3 tahun itu kemungkinan cuannya akan sangat maksimal ya, apalagi kalau 5 tahun. Karena kita cek di sini dalam 5 tahun harga saham NIO itu masih naik sampai 59%. Selalu berpikir long term, sobat investor. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai NIO? Apakah kalian tertarik untuk membeli saham NIO atau masih menimbang-nimbang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.